Ibu Dokter Tipa, saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Sekarang saya tantang, kalau ibu itu seorang wanita, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya masih membahas seputar Dokter Tipa. Tipa ya kan, saya turut berbahagia karena Tipa sudah masuk di televisi di acara Aiman. To test our undang-undang. Ibu Dokter Tipa, saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Sekarang saya tantang, kalau ibu itu seorang wanita, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Ibu Dokter Tipa, Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ibu tidak percaya, kepingin dibuka, ditunjukkan. Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang ibu saya tantang, saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Sekarang saya tantang, kalau ibu itu seorang wanita, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Di video ini ya, si Tifa Tifu mengatakan bahwa harusnya yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi itu adalah UGM, bukan Bareskrim. Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi, ini adalah pertunjukan teater. Lah, selama ini UGM sudah menyatakan asli juga kalian ngeyel, ya kan? Ya inilah kalau otak sudah terbalik, udah kalut, udah panik, ya. Sasaran mereka tidak tepat dari rencana. Banyak yang kemudian berselebrasi, berkomentar di video-video kita atau di tempat lain, atau bahkan membuat video sendiri. Kenapa sih Jokowi ini mempersulit? Yang harusnya cuma diperlihatkan sudah selesai, kenapa harus diperkarakan? Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Hey, hello. Saat Sandi memposting ijazah Pak Jokowi dan menyatakan ini asli, itu aja kalian sudah membuat framing, wah ini palsu. Entah itu dari download si Sandi, si Roy Suryo presentasikan ke TV, atau diolah dulu sama Roy Suryo, terus dipresentasikan ke TV, kita belum tahu ya, itu nanti Bareskrim yang periksa. Apalagi kalau Pak Jokowi yang memposting, pasti tambah rame. 100 pendapat aja dari kalian yang membenci Pak Jokowi, ditambah buzzer-buzzer kalian, itu sudah sangat heboh menyatakan itu palsu, dan akan mempengaruhi orang lain. Nah, dan kalau salah, Anda bilang lagi Jokowi yang bersalah, seperti kasus Sandi yang bersalah, kata kalian kan? Makanya, Pak Jokowi tidak mau memposting. Dia sudah tahu akan dikriminalisasi lagi melalui ijazah ini. Tahu. Kalian lebih suka perang opini masyarakat di media sosial daripada menjalani proses hukum. Karena apa? Kalau perang medsos, kalian memang menang karena menghalalkan segala cara. Kalian mau berbohong pun sah-sah saja bagi kalian. Makanya Pak Jokowi langsung melaporkan. Karena sudah tahu ini arahnya kemana. Bahkan maaf kata, seorang ketua partai mengatakan, udah toh kalau ada, dibuka aja ijazahnya itu. Hello. Ini adalah bentuk ketakutan. Kalau saya perhatikan, sudah petinggi-petinggi partai tersebut, sudah banyak yang ngomong, udah buka aja Jokowi, kenapa harus melalui jalur hukum, dibuka kan lebih cepat. Lebih cepat bagi kalian. Lebih cepat untuk menyebarkan hoax bagi kalian. Pak Jokowi bukan orang bodoh. Beliau kingmaker. Ya. Kalau dibuka dan kalian terus-terusan menjadikan ini komoditi untuk kaum pembenci, komoditi untuk memfitnah Pak Jokowi, komoditi untuk mencuci otak orang-orang pembenci supaya makin membenci, dan orang yang belum membenci Pak Jokowi menjadi membenci Pak Jokowi, itu komoditas kalian. Di sini Pak Jokowi yang akan menjadi tersangka kalau terus-terusan digulirkan. Tersangka dalam tanda kutip di media sosial, ya. Kalian sebenarnya sudah tahu ijazah ini asli. Kalian sudah tahu ini asli. Apalagi Egy aja sudah pernah ngomong, "Wah, ijazah saya asli, bro."
Saya ini dulu caleg, ijazah saya sudah diverifikasi KPU. Lah, artinya apalagi Jokowi yang sudah 5 kali diverifikasi. Ijazah juga asli saya. Ada aduan profesornya juga ada, saya asli. Saya dulu caleg PKS. Dia pernah caleg. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh partainya sendiri. Lawan beliau awal mau menjabat jadi wali kota, lawan beliau itu petahana. Pak Jokowi waktu mau jadi wali kota Surakarta atau Solo, itu dekat dengan Yogyakarta. Otomatis akan didengung-dengungkan calon wali kota Surakarta adalah alumni UGM. Tidak mungkin dong UGM tidak mendengar. Nah, pastilah UGM mencari tahu siapa. Dan pasti di antara alumni itu juga ada yang mendukung beliau kan? Kenapa tidak ribet waktu dulu? Kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu, pastinya sudah dari awal beliau mau mendaftarkan diri jadi wali kota Solo itu udah kena di KPU. Kan asli lah beliau berani. Udah bukti foto ada, kalian aja yang memang buta hati mati rasa. Karena sudah ketakutan. Ya. Dan petinggi-petinggi partai ini paling takut kalau ini diusut. Karena apa? Akan ketahuan dari mana dana mereka, apa motif mereka, dan inilah yang sementara dicari sama polisi kan. Kalian memang sementara jadi saksi, cuma diundang untuk mengklarifikasi. Rismon, Tifa, Roy, Egi 2 kali mangkir, Rizal Fadila, Kurnia. Kalian memang masih dimintain keterangan aja. Tetapi jangan salah, keterangan kalian nanti dibawa ke persidangan untuk dicocokkan, ya. Jadi, kalian memang lebih senang perang opini di media sosial dan dengan gampangnya mendiskreditkan Pak Jokowi di media sosial. Kalian berlindung di balik undang-undang kebebasan pers, kebebasan berpendapat, tapi pendapat kalian itu hoax, fitnah. Kalian tidak menyangka kalau Pak Jokowi saat ini langsung tegas melaporkan kalian. Paham ya? Pak Jokowi sudah tidak mau lagi jadi bahan olok-olokan sekarang ini. Bahkan beliau berkata kalau ini tidak dituntaskan nanti KTP lagi ditanyakan, SIM lagi ditanyakan, semua ditanyakan. Ada VT-nya itu. Makanya selalu bertanya, selalu ngomong di komentar. Udah, perlihatkan aja ijazahnya. Ijazahnya sudah berkali-kali diperlihatkan. Kalian aja ini, entah kalian memang termakan hasutan atau kalian orang-orang yang sebenarnya menghasut, pura-pura komentar seperti itu. Udah jalani aja ya, jangan panik. Di penjara itu banyak tikus, kata Egi. Egi aja nggak tahu ini pura-pura sakit atau sakit beneran. Ada fotonya sakit tapi nggak tahu itu fotonya asli atau palsu. Sekian. Kita cek ya teman-teman. Ini saya Fritz Alorboy lagi live ya. Ntar supaya Anda bilang saya tidak menyebar. Nah, ini saya supaya orang ini saya nanti Anda bilang ini Fritz kaleng-kaleng jadi saya. Oke. Membuktikan bahwa saya ya. Dr. Tiffany. Yang namanya Tiffany adalah seorang perempuan. Ini 14 berarti dia masuk tidak salah doktor. Oh ini doktor ya. Doktor di... Ternyata dia mengajukan pengunduran diri 2018. Berarti dia bukan dokter untuk di UI. Khusus untuk UI. Dia masuk 2015 dan dia pengunduran diri. Ini menurut saya bukan pengunduran diri. Tetapi ini kampus yang taruh. Dikeluarkan biasanya. Biasanya supaya tidak terbentur oleh akreditasi, maka di situ ditaruh dikeluarkan. Tidak mungkin kan ditaruh dikeluarkan atau tidak selesai. Makanya ditaruh pengunduran diri. Berarti Dr. Tifa tidak selesai ilmu kedokteran doktornya di Universitas UI. Nah, itu yang saya dapatkan. Saya tidak mendapatkan dia punya gelar S1. Kita cek coba siapa tahu dia dosen. Kita cek. Kalau sampai kita tidak temukan berarti kita perlu pertanyakan ijazah S1 dan S2-nya Dr. Tifa dapat dari mana? Tidak ditemukan. Status sebagai dosen juga Dr. Tifa tidak ketemu ya. Yang namanya Tifa itu tidak ada. Ibu Tifausia tidak ada di sini ya. Berarti kita kembali kepada mahasiswa. Kita cek di sini atau perguruan tinggi. Kita cek di perguruan tinggi ya. Siapa tahu dia terdaftar di sini. Kita juga harus objektif ya. Jangan sembarangan. Kalau saya selalu objektif dengan menggunakan data, tidak sembarangan. Oke, tidak ditemukan juga ya. Berarti Tiffany tidak ditemukan. Kita cek di mahasiswa, statusnya sebagai mahasiswa. Oke. Nah, kita cek. Jadi ada kejanggalan di sini, traffic light. Oke. Oke. Ini dosen tidak ada juga. Kita cek di status mahasiswa. Tiffany. Oke, share. Oke. Apa nih baca? Oh ya, sepeda. Oke. Kok tidak dapat satu, mana lagi?
Ini kayaknya nih tersembunyi dia. Oke, motor. Saya ajarin Anda untuk ini. Wow, naik ke 400. To test our undang-undang. Aduh. Paling peneliti ini. I think it's time to test our undang-undang. Maksudnya apa coba tuh? Makanya dia ngerti itu apa undang-undang. Katanya peneliti, katanya ahli. Aduh. Kau cuma meneliti kesalahan orang lain sih, ya kan? Aduh. Jadi nggak paham tuh bahasa Inggrisnya undang-undang apa. Masa law of the constitution aja kau nggak tahu gitu loh. Aduh. Makanya dia, kau tuh jadi betina itu jangan terlalu liar kau, ya. Pikiranmu itu terlalu kotor. Mana itu teman-teman para ahli dari Eropa, Amerika, Australia itu? Cepat bawa ke Indonesia sini. Kita mau lihat. Science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Jumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa sedang panik. Karena apa? Karena sudah dilaporkan Bapak Jokowi. Tipa, panik kan kau? Ya panik lah, kau nggak panik, kau nggak bisa makan, nggak bisa tidur kau kan. Sekarang Tipa mengarang cerita, meminta pemerintah untuk ikut andil dalam kasus yang menimpa Tipa. Kata Tipa, jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Domain pertama adalah domain hukum, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan. Domain kedua ya ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Kata Tipa, sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini di apa namanya istilahnya, kata Tipa, dilaporkanlah gitu ya, kata Tipa. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Memangnya kau siapa mau mengimbau? Kata Tipa, karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya Tipa udah susah berbicara. Kata Tipa, sudah kami gitu, nggak tahu lah apa kata Tipa. Kata Tipa, maka kami ya sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Kenapa pemerintah harus hadir? Kemarin waktu kau mau mengecek keaslian ijazah Pak Jokowi, adakah kau melibatkan pemerintah? Kan nggak ada. Suka-suka kau aja. Habis itu kemarin waktu kau mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo dengan tuduhan ijazah palsu, apakah kau mengikutkan pemerintah? Kan enggak. Kenapa sekarang kau minta pula pemerintah untuk untuk hadir? Ya nggak bisa. Kalau kau mau melibatkan pemerintah, harusnya kemarin sebelum kau memfitnah Bapak Joko Widodo, kau libatkan pemerintah. Pergi kau ke KPU, cek kebenarannya, itu baru boleh. Kata Tipa lagi, selesaikan ini secara beyond law, ya kan? Beyond sign, kata dia. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Aib dari negara kita. Kalian yang membuat aib negara kita ini, yang memfitnah mantan presiden ijazahnya palsu. Kau yang buat aib sama keluarga, sama kawan-kawan kau itu. Kata Tipa, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Betul, ini adalah catatan ya sejarah yang sangat buruk. Ada sekelompok orang penyakit hati menuduh ya memfitnah mantan presidennya, ijazahnya palsu. Kata Tipa lagi, maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Oh, nggak bisa. Urusannya tetap ke pengadilan. Pemerintah tak masuk campur. Ini urusan kalian, kelompok kau yang tukang fitnah. Kata Tipa lagi, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Sekali aku bilang sama kau, pemerintah tidak masuk campur atas perbuatan keji yang kau lakukan. Kata dia, bagaimana win-win solution? Oh, nggak ada win-win solution. Udah cukup lama Pak Jokowi membiarkan kalian ya supaya kalian sadar
Setelah Pak Jokowi melaporkan, kau minta win-win solution. Enak kali kau. Bapak Joko Widodo, tidak ada yang namanya win-win solution. Ya, mereka sudah bersalah, sudah memfitnah Bapak, merendahkan harga diri Bapak. Jadi tidak ada yang namanya win-win solution. Sekali lagi Bapak Joko Widodo, saya pribadi sebagai pecinta Bapak, ya, jangan pernah mau adanya win-win solution. Kata dia, yang tidak saja super cerdas tetapi juga super arif dan super bijaksana. Ini bukan super cerdas, super arif, super bijaksana. Ini super mengakal-akali. Kau udah jelas bersalah, habis itu kau mengakal-ngakali, minta win-win solution. Enak kali kau. Makanya sebelum bertindak itu pikir dulu. Gak ada kata win-win solution. Sudah super arif, super bijaksana, super cerdas lah Bapak Jokowi mengangkat kalian semua ke ranah hukum. Ada setipan lagi. Ya, jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama harus berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Oh, nggak bisa. Nggak ada lagi langkah terbaik. Langkah terbaik adalah memproses secara hukum. Kata dia lagi kan, itu yang bisa saya sampaikan. Pesong nggak udah. Nggak ada lagi ceritanya win-win solution. Terus kata Tipa, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah, kau kalau berkecimpung dalam dunia ilmiah, mengapa ijazah Pak Jokowi yang kau bahas? Tadi tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi tuntutan hukumnya. Ya jelas lah, ini udah masuk ranah hukum. Kata Tipa, kalau saya bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia. Enak kali muncung gua tuh, ya kan, menyelesaikan tanpa mencederai. Habis kau yang mencederai Bapak Joko Widodo, merendahkan harga dirinya, bahkan keluarganya. Itu akan diingat anak cucunya. Ada sekelompok orang, ya, yang memfitnah Bapak Joko Widodo, ijazahnya palsu. Udahlah Tipa, kau jalani aja lah hukuman. Terus kata Tipa lagi, karena apa yang sudah terjadi sudah tidak bisa dihapus lagi. Jelaslah tidak bisa dihapus lagi. Lanjut ke ranah hukum. Bapak Joko Widodo sekalipun jangan pernah mundur. Tidak ada kata maaf Pak Jokowi. Kata Tipa, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan. Ilmuwan dari mana kau ada dongkong? Kriminalisasi apa? Sadar diri kau Tipa. Kau memfitnah Pak Jokowi, merendahkannya. Kau bilang pula kau dikriminalisasi. Joko Widodo lah yang sebenarnya dikriminalisasi oleh kalian semua. Kata dia, dengan ilmu dan teknologi mau memberangus dengan cara apa tidak bisa. Apa pula kau, alasan kau ilmiah lah, ya kan, teknologi lah. Pengak dan kau pelihara, udah aku bilang, kau buang. Terus katanya lagi, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum. Ini klan ini ya kan perang kebencian. Momen inilah pemerintah harus hadir. Pemerintah tidak perlu hadir. Ya, biar berjalan, biar pengadilan yang menentukan. Mudah-mudahan kau dihukum seberat-beratnya biar ada efek jerat. Tidak gampang kali muncung kau tuh memfitnah orang lain. Bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya masih membahas seputar Dokter Tipa. Tipa ya kan, saya turut berbahagia karena Tipa sudah masuk di televisi. Di acara Aiman. Tipa masih membahas seputar Bapak Jokowi juga, ya. Masalah foto Pak Jokowi, Tipa bilang itu bukan foto Pak Jokowi karena ada kelainan rahang sama bibir. Bibir Pak Jokowi itu kata dia nggak terlalu tebal. Aiman bertanya kepada Tipa,
Kata Aiman, kalau tadi ya dikatakan bahwa proses ilmiah yang dikaji Tipa itu merugikan orang lain, apa jawaban Tipa? Maksudnya merugikan Pak Jokowi. Kata Dokter Tipa menjawab, kita bicara bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Sejak kapan kau memikirkan kelangsungan bangsa ini sampai ke depan? Kau bohong aja kau Tipa. Kau hanya memikirkan kelangsungan buah hati Intan Payung ke depannya, bukan bangsa ini. Kau, ya kan, munafik kali kau. Kata Tipa lagi, kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi. Kalau kau tahu kita masuk ke dalam era peradaban tinggi, kenapa kau setiap hari membahas kasus Pak Jokowi? Kenapa setiap hari kau membuat fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi dan keluarganya saja? Kenapa kau tidak membahas yang lainnya? Membahas kesehatan, membahas kemajuan untuk perempuan. Ini yang kau urus setiap hari cuman Pak Jokowi dan keluarganya. Kayak mana kita mau masuk di era peradaban tinggi dan masuk di era teknologi kalau seandainya kau setiap hari cuma mengomongkan membicarakan Pak Jokowi? Kata Tipa lagi, yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Itu dia yang kulakukan Tipa. Aku tidak mau lagi ada kebohongan-kebohongan orang yang suka memfitnah mantan presiden di negara Republik Indonesia ini. Kayak kau inilah, setiap hari menebar kebohongan, setiap hari menebar kebencian, setiap hari menggiring opini masyarakat untuk membenci mantan presiden. Kayak kau gini yang harus dimusnahkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau seolah-olah benar, ya kan? Apa yang kau kerjakan ini kau pikir kau benar. Padahal semua yang kau kerjakan ini menunjukkan betapa sakitnya hati kau sama Pak Jokowi. Kau cari-cari kesalahannya, padahal tak ada kesalahannya. Ditanya Aiman lagi, kalau track record Tipa adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Tipa? Sekali lagi Tipa menjawab, salah besar. Ya nggak salah, memang benar. Perbuatan kau itu menunjukkan betapa bencinya kau sama Jokowi. Kenapa salah besar? Kau nggak usah pura-pura, udah aku bilang. Munafik betul kau. Kan mending terus terang, iya saya benci sama Pak Jokowi. Lebih bagus, itu namanya perempuan yang punya pendirian. Kata dia, 2014 saya mendukung Jokowi dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnis UGM. Kau pura-pura nggak tahu. Justru kau tahu lah bahwasanya Joko Widodo alumnis UGM, makanya kau dukung dia di 2014. 2014 kau mendukung Joko Widodo karena buah hati Intan Payung kau menjadi menteri. Setelah dipecat, kau pun sakit hati sama Bapak Joko Widodo. Jadi nggak usah sok baik pada munafik. Kata Tipa, tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, kapan terungkap ijazah ini? Kenapa nggak kau cek waktu Pak Jokowi pertama kali kau dukung di 2014? Bukannya KPU sudah membuka untuk umum kalau ada kejanggalan dokumen atau pemalsuan boleh, ya kan? Digugat sama KPU. Dibilang Tipa lagi, ya, setiap kali terungkap tentang ijazah ini, ijazah dan skripsi membuat saya menjadi sedih. Ngapain kau sedih? Orang belum terbukti. Apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi? Aku bilang, gak usah banyak kali gaya kau. Kata dia, kenapa dia sedih? Karena kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan di pengadilan. Salah kau. Kenapa kau membenci Pak Jokowi? Karena kecintaan kau, ya, kebanggaan kau dipecat sama Pak Jokowi. Itu baru betul. Udahlah Tipa, ya kan? Kau ini penuh dengan kebohongan. Udah aku bilang sama kau, pakaian muslimah, hati penuh kebencian. Kalau kau memikirkan negara Republik Indonesia ini, nggak mungkin tiap hari yang kau urus cuman keluarga Pak Jokowi.
Hanya orang munafik lah Tipa, ya, orang yang punya dendam kesumat, yang setiap hari membicarakan hanya satu orang. Kalau kau memikirkan negara Republik Indonesia ini, ya kan, kau pasti mengedukasi anak generasi bangsa bagaimana berpikiran maju ke depannya. Bukan kayak kau menebar kebencian, ya, menghasut seluruh warga negara Indonesia ini untuk percaya bahwasanya Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Mudah-mudahan Tipa, ya, secepatnya kau ini ditangani oleh pihak kepolisian. Aku berharap ya pihak kepolisian cepatlah menanggapi perkara ini, biar kau dan kawan-kawan kau yang suka memfitnah Pak Jokowi itu sadar diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Dr. Tipa. Kali ini Dr. Tipa sedang berpidato. Biasanya Dr. Tipa berpidato secara lantang. Kali ini Dr. Tipa berpidato secara meriang. Karena Dr. Tipa mulai ketakutan. Kata Dr. Tipa, jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita. Tipa, jika Bapak Joko Widodo tidak melaporkan kalian semua, ya, fitnah, hinaan, tuduhan keji ke Pak Jokowi ini akan menjadi contoh tidak baik kepada generasi muda. Kata Tipa, dan kebohongan akan menjadi warisan. Fitnahan, cacian, ujaran kebencian akan kalian wariskan kepada generasi di Indonesia ini. Ini adalah contoh tidak baik. Kata Tipa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual. Sejak kapan kau jadi kaum intelektual? Kaum intelektual tidak akan memfitnah, merendahkan orang lain. Kata Tipa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Memangnya kau punya moral? Kalau kau bermoral, kau tidak akan memfitnah mantan presiden. Kata Tipa, kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kalian semua ya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Dibilang Tipa lagi, kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Negara ini baik-baik saja. Yang hancur itu cuma hati kau dan kelompok kau saja. Kata dia, rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran. Rakyat Indonesia, kalau kita biarkan orang-orang tukang fitnah, menebar kebencian, ya, selalu bernarasi-narasi menghina mantan presiden, ini akan dampak buruk kepada rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, jangan pernah percaya dengan orang munafik yang kata-katanya ya kan selalu berubah-ubah. Dibilang Tipa lagi, dan mereka yang jujur di penjara. Kalau kau jujur nggak mungkin kau di penjara, karena kau bersalah lah, kau berbohong, tukang fitnah, makanya kau akan menjalani hukuman penjara. Dibilang Tipa, rakyat Indonesia bangkitlah. Rakyat Indonesia bangkitlah melawan orang-orang yang suka memfitnah, merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tipa bilang bangkit bukan dengan amarah yang brutal, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi. Rakyat Indonesia, ayo berbondong-bondong ya kan, bangkit melawan orang-orang yang suka memfitnah dan suka menebar kebencian di negara Republik Indonesia ini. Kata Tipa, dengan konsolidasi akal sehat. Kau aja nggak punya akal. Kalau kau punya akal nggak mungkin kau fitnah Pak Jokowi. Kata dia, hari ini adalah ujian. Hari ini ujian untuk kau, bukan untuk rakyat Indonesia. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Tipa, di mana kau belajar agama? Kusarankan sama kau, belajar agama kau lagi dengan ustadz yang bisa membuat kau berada di jalan kebaikan. Sejak kapan
Allah mengamanahkan ya kita ini untuk memfitnah orang lain. Dibilang Tipa, ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rejim. Ini yang kalian lakukan adalah ya kan perlawanan terhadap satu orang, Bapak Joko Widodo. Kata dia, ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa. Tipa, kalau kau memperjuangkan martabat bangsa, ya, tidak gampang mulut kau itu memfitnah dan merendahkan mantan presiden. Kata dia, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kau ini menebar kebencian, menebar fitnah. Dari mana ceritanya kau berada di jalan kebenaran? Hah? Jadi bilang Tipa, kita tidak butuh pemimpin palsu. Kami juga tidak butuh orang-orang seperti kau, tukang fitnah, tukang mengadu domba, menebar kebencian. Kita butuh keberanian yang jujur. Sejak kapan kau jujur? Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu. Kami memang betul, kami rakyat tidak mudah ditipu oleh mulut-mulut orang seperti kau ini. Dibilang Tipa, dan tidak mudah dibungkam. Mulut kau itu memang cocok dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak lahir dari dari pemalsuan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan fitnahan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan orang-orang yang suka sekali merendahkan orang lain. Kata Tipa, Indonesia merdeka tidak lahir dari ketakutan. Indonesia lahir dari keberanian, tapi keberanian ya yang tidak memfitnah dan merendahkan orang lain. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Selama ini nalar sehat yang selalu memimpin bangsa ini, ya, melalui pemimpin kita Joko Widodo yang mempunyai nalar sehat yang ingin membangun negara Republik Indonesia ini. Hanya kalianlah orang-orang yang ingin gila kekuasaan, yang tidak mempunyai nalar sehat, yang hanya menebar kebencian. Dibilang Tipa, bangkitlah wahai rakyat Indonesia, suarakan kebenaran. Bangkitlah rakyat Indonesia, suarakan kebenaran, lawan orang-orang tukang fitnah seperti Tipa ini. Selamatkan masa depan, kata Tipa. Yes, kita selamatkan masa depan generasi bangsa dari orang-orang ya seperti si Tipa ini. Tegakkan kejujuran. Ya, kita tegakkan kejujuran. Ya, dengan meminta Bapak Joko Widodo untuk melaporkan orang-orang yang tukang fitnah seperti kau ini. Kata Tipa, ya kan? Merdeka. Dari dulu udah merdeka, cuman kau aja nggak merdeka. Kenapa? Penyakit jiwa. Jangan kau bawa-bawa nama Allah. Takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipa, sebaiknya kau belajar agama lagi. Ya, belajar agama dengan ustadz yang baik, yang bisa membawa kau ke jalan kebaikan. Terlalu jauh kau sudah tersesatnya Tipa.